Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala nabiyyil mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya wa la rasula ba'da. Amma ba'd. Alhamdulillah, puji syukuran yang milik Allah, salawat salam semoga tetap dilimpah curah kepada Nabi kita, teladan hidup dan kehidupan kita, uswah dan kedua kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Terima kasih Pak Sibri dan Bapak Ibu yang sudah bergabung. Alhamdulillah sudah ada 14 partisipan yang sudah hadir, baik yang ada di wilayah Cimahi dan sekitarnya ataupun di luar Cimahi. Semoga pertemuan ini penuh berkah, rahmat, dan ampunannya. Kita akan lanjutkan kajian kita di kitab Riyadhus Shalihin. Seperti disampaikan Pak Sibli tadi, kita melanjutkan ya bab uh, muraqabah. Ya, kita sudah membahas pengantar tentang muraqabah ini beberapa ayat, juga makna dari muraqabah bahwa yang pertama kita merasa bahwa setiap amal kita dicatat oleh Allah. Itu yang pertama. Yang kedua adalah kita merasa muraqabah itu merasa diawasi oleh Allah dari setiap ucapan perkataan kita. Nah, yang ketiga, ini yang kita bahas asal isu yang ketiga anturaqiballaha fi sirrika wa fi qalbika. Ketika engkau selalu meyakini bahwa Allah selalu mengawasi, selalu dekat denganmu, fi sirrika pada hal yang engkau rahasiakan wa fi qalbika apa yang ada dalam hatimu. Unzur mada fi qalbika minasyirki billahi warriya. Lihatlah apa yang ada pada hatimu dari perbuatan syirik atau riya. Ya, syirik atau riya ini kan perbuatan hati, tidak nampak, tidak terlihat. Tapi Allah tahu. Orang mungkin tidak tahu ketika seseorang riya dalam hatinya merasa saya hebat, saya eh, bisa, saya jago, wah, saya bisa melakukan. Nah, ada perbuatan ria atau dalam hati itu mungkin orang lain tidak tahu ria itu, tetapi Allah Maha tahu. Ya, jadi perbuatan syirik, ria, inhirafat, ya khurafat, wal haqdu 'alal mu'minin, kemudian dengki kepada sesama orang beriman. Ya, haqdu itu benci, gitu ya, benci kepada orang beriman, wal baghdha, dengki, jadi benci kepada sama orang beriman, dengki kepada orang beriman, wal karahiyah, karahiyah juga sama, membenci, wa mahabbatul kafirin, mencintai orang kafir, wa ma asbahu dalika min asya'il lati la yardaha Allahu azza wa jalla. Dan semua perbuatan atau semua bisikan hati, segala sesuatu yang Allah tidak ridho, itu semua ada, atau semua Allah tahu. Raqibun qalbika, dan Allah mengawasi selalu hatimu, tafaqqadahu daiman. Ya, pengawasan Allah itu selalu melekat kepadanya. Fa innallaha yaqul, maka Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an di surat Qaf ayat 16. Walaqad khalaqnal insana wa na'lamu ma tuwaswisu bihi nafsuh. Ada lanjutan sebenarnya, wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Walaqad khalaqnal insan, dan kami telah menciptakan manusia, wa na'lamu ma tuwaswisu bihi nafsuh, dan kami mengetahui apa yang dibisikkan dalam hatinya. Wa tuwaswisu itu eh, yang terlintas, yang terbesit dalam hati. Itu Allah tahu, gitu ya. Qalbaan yang tiqabihi, sebelum diucapkan kita tahu, kita akan mengatakan A, mengatakan B. Sebelum diucapkan, Allah sudah tahu apa yang ada dalam hati kita. Maka ada orang yang hatinya kemudian dengan ucapannya berbeda, itu pun Allah tahu. Dan orang munafik adalah orang yang berbeda antara hati dan perbuatan. Sepertinya tidak ada yang tahu, padahal Allah tahu. Muraqabah uh, faraqibullahi fi hadhil mawadhi, maka merasa pengawasan Allah dalam
Kamu disalisa dalam kondisi ketiga ini, ketiga hal ini fi fi'lika wa fi qaulika wa fi saririka, wa fi saririka, dalam perbuatanmu, dalam lisanmu, dan dalam hal yang tersembunyi, dalam rahasiamu, wa fi qalbika, dan dalam hatimu, hatta tatimmalakal muraqabah, sehingga sempurnalah merasa pengawasanmu, muraqabahmu. Nah, itu ya kata penulis Imam Nawawi. Jadi ketika kita merasa diawasi Allah, baik perbuatan kita, perkataan kita, maupun yang ada dalam hati kita yang kita rahasiakan, barulah sempurna muraqabah itu. Ya, kalau merasa diawasi ketika berbuat saja, tapi hatinya tidak, maka belum sempurna. Merasa diawasi ketika beramal saja, tapi lisannya tidak merasa diawasi, lisannya tetap berbicara seenaknya dan itu berbicara yang dosa tidak merasa diawasi Allah, berarti tidak sempurna. Sempurnanya kalau fi fi'lika wa fi qaulika wa fi saririka wa fi qalbika. Walihada lama su'ilan Nabi sallallahu alaihi wasallam anil ihsan, dan ini senada dengan ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditanya tentang ihsan. Qala, maka Rasul bersabda, ya ketika ditanya oleh malaikat Jibril ya dalam hadis pertama di kitab Arba'in An-Nawawiyah, ditanya oleh malaikat Jibril tentang iman, tentang Islam, dan juga tentang ihsan. Maka Rasul menjawab, anta budallah ka'annaka tara fa illam takun tara fa innahu yaraka. Ihsan itu adalah engkau beribadah kepada Allah seolah-olah engkau melihatnya, dan jika engkau tidak melihatnya, maka sesungguhnya Allah melihatmu. Ya, inilah perbuatan ihsan. Kita takdirnya tidak bisa melihat, belum bisa melihat Allah secara langsung di dunia ini. Tetapi orang yang ihsan, dia merasa dilihat oleh Allah, merasa ditatap oleh Allah walaupun dia tidak melihat. Nah, itulah orang yang ihsan. Dan orang ihsan adalah orang yang muraqabah. Dia merasa diawasi, ditatap, dilihat oleh Allah. Ubudullah karena katarah, beribadalah kepada Allah seolah-olah engkau melihatnya. Karena katusyahidu ra'yal ain, sebagaimana engkau melihat langsung dengan mata. Fa'ilam takun tarau fa'an fa'anzilal ilal muraqabati salis fa'innahu yarak. Maka kalau ini sudah masuk, sudah merasa dilihat, fa'ilam takun, kalau tidak, maka turun kepada kondisi bahwa yang kedua, fa'innahu yarok. Yakin bahwa Allah melihat. Itu yang dimaksud bahwa kita merasa pengawasan. Fal awalu ibadu rabbitun wa ta'ma. Oleh karena itu, manusia harus kemudian merasa bahwa dia ibadah itu adalah fal awalu ibadatun rogibatun wa ta'ma. Maka seseorang itu beribadah untuk kemudian rogbatun, dengan berharap, watoma, dan memiliki keinginan, motivasi. Ya, toma itu jadi bahasa kita tamak. Ya, tapi tamak dalam ibadah maksudnya. Anta budallah ka'anna tara, beribadah kepada Allah seolah engkau melihatnya. Wasen yang kedua, ibadatu rohbatin wa khaufin. Selain beribadah itu dibarengi dengan pengharapan, ya motivasi dan pengharapan, juga rohbatin wa khaufin, rasa takut, rasa khawatir, dan rasa takut. Walihada qala fa illam takun tara fa innahu yaraka. Maka itulah makna dari jika engkau tidak melihatnya, maka Allah melihat. Fala buddha anturaki barobbika. Oleh karena itu, fala buddha, ya mesti anturaki barobbuka, merasa diawasi oleh Tuhanmu, oleh Allah. Wa anta alamu anna Allah raqibun alaika, jika engkau mengetahui bahwa Allah itu mengawasimu, ayu syai'in taqulu lahu au taf'alu au tadmiru fi sirrika fallahu ta'ala alayhim bihi. Maka ketahuilah sesungguhnya Allah melihatmu dalam setiap apa yang kau katakan, yang kau kerjakan, au tadmiru fi sirrika, atau yang tersembunyi ya dalam hatimu. Waqad dzakarul mu'allif,
dan sebagaimana dijelaskan oleh mu'alif, diingatkan oleh mu'alif, penulis Imam Nawawi rahimahullah, min ayati ma yadullu ala hada, dari ayat yang menunjukkan hal ini. Wabada bi ayatil lati dzakarnaha, yang sudah dibahas di awal. Jadi pertemuan lalu ayat ini sudah muncul. Itu di surat Asy-Syu'ara ayat 217 dan sampai 220 ya. Wa hiya qauluhu ta'ala lin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yaitu firman Allah Ta'ala kepada nabinya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa tawakkal 'alal azizir rahim, dan bertawakallah kepada Allah yang maha perkasa lagi maha penyayang. Alladzi yaraka hina taqum, yang melihatmu ketika engkau berdiri, maksudnya ketika salat. Wa taqallubuka fis sajidin, dan ketika gerakanmu ketika engkau sujud. Ya, jadi Allah melihat ketika kita melakukan beribadah kepadanya. Innahu was-sami'ul alim. Sesungguhnya dia maha mengetahui, maha mendengar serta maha mengetahui. Ayatus saniyah, ayat kedua, allati saqahal mu'allif, yang sudah disampaikan oleh penulis ya mu'allif Imam Nawawi di awal, fi babil muraqabah, pada bab muraqabah ini, wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Surat Al-Hadid ayat keempat, dia berada dan dia berserta kalian dimanapun kalian berada. Wa huwa ma'akum, dan dia Allah ma'akum berserta kalian aina ma kuntum, dimanapun kalian berada. Ad-dhamir huwa, ya kata ganti huwa di sini, huwa ma'akum, ya'udu 'ala Allah, kembali kepada Allah, yakni Allah Subhanahu wa taala ma'a ibadihi aina makanu. Allah beserta hambanya dimanapun dia berada. Fil birri, fil barrin, di daratan, au bahrin, au di lautan, au jawin, au fi dhulmatin, dalam keadaan nampak atau keadaan tersembunyi ya dalam kegelapan, au fi diain, atau dalam keadaan terang benderang. Wa fi ayyi halin huwa ma'akum aina ma kuntum. Pada setiap kondisi dia berserta kalian dimanapun kalian berada. Wa ada yadulu ala kamali ihatatihi azza wa jalla, dan dia adalah menunjukkan kesempurnaan dari Allah azza wa jalla, bina ilman wa kudratan wa sultanan wa tadbiran wa ghairu ya. Penguasaan Allah kepada kita semua, baik dari sisi pengetahuan Allah, kehendak Allah, kekuasaan Allah, pengurusan Allah, dan semuanya. Wala yani annahu subhanahu wa ta'ala ma'ana fi nafsil makanil ladina nufihi, dan uh, Allah Subhanahu wa taala berserta kita pada setiap tempat dimanapun kita berada. Dan Allah fauqa kulli syai', karena Allah fauqa kulli syai', ya mendahului atau di atas segala sesuatu. Kama qala ta'ala, sebagaimana firman Allah Ta'ala surat Taha ya, surat Taha ayat ke-5, Ar-Rahman ala arsyistawa. Ar-Rahman, dia Allah Ar-Rahman ala arsyistawa, berada di ars yang maha tinggi. Qala wa huwa qahiru fawqa ibadi. Wa huwa qahiru fawqa ibadi, dan dialah Allah Al-Qahiru, yang menguasai fawqa ibadi, di atas hamba-hambanya. Qala ta'ala amintum man fis sama, amintum man fis sama, ya apakah amintum, apakah kalian beriman, man fis sama, orang-orang yang ada di langit. Surat Al-Mulk ayat 16. Waqala wa huwal aliyyul azim, ya, surat Al-Baqarah 295, atau ayat kursi ya, dituliskan kalimat wal aliyyul azim, dia maha tinggi dan maha agung. Wa qala sabisma rabbikal a'la, surat Al-A'la ayat 1. Sabisma rabbikal a'la, maksudnya Allah Rabb yang maha tinggi. Ila ghairi dzalik min ayatil katsira, dan juga ayat-ayat lain yang banyak, ada lati ala annahu fawqa kulli syai'in, yang menunjukkan bahwa Allah di atas segala sesuatu. Lakinnahu azza wa jalla laisa kamitslihi syai'un. Ya, dan juga Allah tidak sama dengan sesuatu pun. Fi jami'i nu'utihi wa sifatihi, dalam segala bentuk, segala sifat, wa huwa aliyun fi dunawihi,
qaribun fi 'uluwihi jalla wa ala. Allah Maha tinggi kedudukannya, Maha dekat ya dengan semua hamba-hamba makhluknya. Kama qala ta'ala, sebagaimana firman Allah Ta'ala juga di dalam surat Al-Baqarah ayat 186. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an. Apabila bertanya hambaku kepadaku tentang aku, maka jawab aku ini dekat. Aku memenuhi hambaku ketika berdoa kepada. Aku penuhi, ya aku jawab doaku ketika hambaku berdoa kepada. Ini sering kita baca ya di surat Al-Baqarah 186. Ini terkait atau kaitan dengan ayat-ayat tentang saum. Walakin yajibu an na'lamu annahu laisa fil ard. Tetapi kita wajib mengetahui bahwa Allah itu laisa fil ard. Ya, tidak ada di bumi. Li'annana lau tuwahim hada, lau tuwahum hada, lakana fi ibtalun la'alihullahu subhanahu wa ta'ala. Karena kalau meragukan ini, maka batalah ketinggian Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau Allah ada di mana? Ada di mana-mana. Tidak, Allah itu ala arsis istawa. Tetapi istawanya di mana? Ya, gaib dan rahasia buat kita. Gaidon fa inna Allah subhanahu wa ta'ala. Demikian pula Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, La yasa'ahu syai'un min makhlukatihi. Tidak ada yang lebih luas dari segala sesuatu daripada makhluknya. Ya, makhlukatihi daripada makhluk itu. Kecuali Allah yang paling luas segalanya. Jadi di kalangan makhluknya tidak ada yang lebih luas kecuali Allah. Wasi'a kursiyus samawati wal ard. Wasi'a kursiyus samawati wal ard. Maha luas. Wasi'a kursiyu, maha luas kursinya yang meliputi langit dan bumi. Ya, kata kursi di sini ya, kekuasaannya sebagian memaknai, tapi yang dimaksud juga ada yang menyebutkan tidak usah dimaknai. Pokoknya kursi saja. Nah, dalam bahasa kita kursi ya kursi ya. Tapi di sini dimaknai al-kursi muhitun bis samawati wal ard kulliha. Kursi di sini muhitun mencakup bis samawati wal ard kulliha, berupa langit, bumi dan seluruhnya. Wal kursi wa maudu'un qadamir rahman azza wa jalla. Dan kursi di sini ada tempatnya uh, qadamir rahman, tempat uh, kakinya Allah Ar-Rahman azza wa jalla. Dan juga tidak usah dibayangkan seperti kaki kita tentu saja. War arsyu a'dhamu a'dham, dan arsy-nya yang agung dan maha agung, atau yang besar dari semua yang besar. Kama ja'a fil hadis, sebagaimana ada dalam hadis, inas samawati sab'i wal ardi as-sab'u bin nisbati lil kursi khalqihi al-qiyat falatun minal ard. Jadi eh, di sini hadis menjelaskan bahwa innas samawati sab'i wal ard, sesungguhnya langit yang tujuh, bumi, waradis sab'a bisnis, dan bumi yang tujuh, jadi langit, tujuh lapis langit, dan bumi dengan segala isinya, binis batilil kursi, kakhalaqahi ulqiyat fi falatin minal ard. Jadi bagi Allah itu sangat kecil, begitu ya, sebagaimana Allah menciptakan ulqiyat fi falatin minal ard, ya, satu hal yang kecil di muka bumi. Halqatun ka khalqil mighfar saghirah ulqiyat fi falatin minal ard. Ya, eh, seperti Allah menciptakan satu hal yang sangat kecil di muka bumi ini. Ai makanil mutasir, di tempat yang sangat luas. Jadi seperti mungkin gambaran paling mudah adalah satu butir pasir di antara luasnya padang Sahara. Nah, gitu ya. Makanin mutawasi, tempat yang luas. Nisbatul hadil khalqahu ilal ar al falati laysat bisyai'in. Menunjukkan bahwa Allah menciptakan bumi ini ya tidak bernilai, tidak apa-apa, sangat kecil ya. Bumi dan isinya ini tidak ada nilainya di hadapan Allah. Ya. Dan dunia ini pun tidak ada nilainya. Kalaulah dunia ini ada harganya,
Orang kafir tidak akan dikasih minum walaupun seteguk air. Tidak akan dikasih rezeki walaupun sesayap nyamuk. Itu betapa dunia ini nggak ada apa-apanya, sangat kecil. Ya, termasuk Allah menciptakan dunia ini sangat mudah, seperti membuat satu butir pasir di antara luasnya padang Sahara. Nah, itu menunjukkan bagaimana kekuasaan. Wa inna afdalu arsh alal kursi kafadlil falat ala hadil khalaqa. Maka keutamaan arsh, ya, arsh yang merupakan kursi kekuasaan Allah itu kafadlil falat ala hadil khalaqa. Sebagaimana tadi debu atau satu butir pasir yang kecil di antara semua penciptaan yang lain. Jadi besarnya arasnya Allah itu sangat besar dan luas. Kekuasaan Allahnya jauh lebih luas. Pama bila kabil khalik jalau aja ajalah. Bagaimana ya kalau arasnya Allah saja terhadap bumi dan segala isi ciptaan ini seperti luasnya padang pasir tadi dan bumi hanya satu titik, ya, satu titik pasir saja. Bagaimana dengan Allah yang menciptakannya? Al-Khaliqu subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala. La yumkinu an yakuna fil ard. Ya, tidak mungkin Allah ada di muka bumi. Ya. Jadi bumi itu sangat terlalu kecil. Gitu ya. Liannahu subhanahu wa ta'ala a'zamu man an yuhita bihi syai'un bin makhlukat. Karena Allah subhanahu wa ta'ala a'zamu yang maha agung dan meliputi semua segala sesuatu dari makhluknya. Al-Hadid ayat 4 ya. Aina wa Al-Hadid ayat 4. Wa huwa ma'akum aina ma kuntum, dan dia bersamamu dimanapun engkau berada. Lanjut, wa'lam, ketahuilah bahwa anna annal mu'iyyati allati adhafahallahu ila nafsihi tankasimu bihasbi siyaq wal fara'in. Ya, bahwa pada ayat ini Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bagaimana manusia itu annal ma'iyatu allati adhafaha Allah, ya, tempat tinggal yang Allah berikan kepada kita, atau maaf, Allahu yang Allah tempat tinggalnya ila nafsi bagi dirinya, tanqasimu bihasbi siyaq wal fara'in, terbagi kepada asyaq, ya, firmannya, wal fara'in, dan keadaan. Jadi kebesaran Allah itu nanti kita pahami dua, ya, satu dari asyak, asyak itu bahasa kita firman Allah, wal faraid, dan juga kaun atau ciptaan atau apa yang telah Allah ciptakan kepada. Fataratatun yakunu muntadaha al-ihata bil khalqi ilman wa qudratin wa sultanan wa tadbiran wa dzalik. Oleh karena itu menunjukkan kesempurnaan Allah di dalam ilmunya, kekuasaannya, kehendaknya, pengurusannya, dan yang lainnya. Misal hadil ayat sebagaimana dalam ayat-ayat berikut, ya, wa huwa ma'akum aina ma kuntum, bahwa di mana Allah ada bersama kalian dimanapun kalian berada. Wa mislu qauluhu, dan juga firman-Nya Allah Ta'ala, ma yakunu min najwa salasatin hiya illa huwa rabbihum. Tidaklah kalian bertiga, najwa itu berbisik-bisik gitu ya, bertiga, mengadakan rahasia bertiga, illa huwa rabbihum, kecuali Allah yang keempatnya. Wala khamsatin illa huwa sadisuhum, tidaklah yang kelima kecuali, tidaklah berlima kecuali dia yang keenam. Wala adna min dalika wala aksara illa huwa ma'ahum, dan tidak kurang atau lebih dari itu, maka Allah beserta mereka. Ya, Al-Mujadalah ayat ke-7. Wataratan yakunul muradu biha at-tahdid al-indar. Juga dengan adanya muraqabah ini yang dimaksud adalah tahdid wal indar, ya, untuk menunjukkan bahwa uh, penguasaan dan al-indar, ya, peringatan Allah. Kama qaulu ta'ala, sebagaimana firman-Nya di dalam surat An-Nisa ayat 108. Itu Allah berfirman, ya, yasta'funa minan nas wala yahtafuna minallah. Mereka bersembunyi dari manusia dan tidak bisa tersembunyi dari Allah.
Orang bersembunyi tidak mau diketahui orang, ya mungkin saja bisa sembunyi di balik di balik dinding, di balik pintu aja manusia udah nggak lihat. Tapi tidak tersembunyi di hadapan Allah. Hatta yang dalam hati sekalipun. Wa huwa ma'hum id yubayyituna ma la yarda minal qaul, dan Allah berserta mereka ya, uh, id yubayyituna ma la yarda minal qaul, ya, ketika mereka melakukan atau menetapkan keputusannya. Wa kana Allah bima ya'maluna muhit, dan Allah Maha meliputi segala apa yang mereka kerjakan. Surat An-Nisa ayat 108. Ada tahdidun wa indarul lahum. Maka hal ini merupakan ancaman dan peringatan. Ya, tahdid wa indar. Ancaman dan peringatan lahum bagi mereka an yubayyitu ma la yarda minal qaul yaktumunahu anin nas. Yang mereka yang menjauhi perkataan yang baik dan uh, yang tidak diridhoi, ya, yang disembunyikan dari manusia. Yadununa annallaha la ya'lam, mereka menyangka bahwa Allah tidak mengetahui, ya, padahal Allah alimun bikulli syai, Maha mengetahui atas segala sesuatu. Wataratun yuradu biha nasru wa tadbi wa tasbit, ya, atau juga terkadang kebersamaan itu juga berarti dalam bentuk nasru pertolongan, ta'yid, kemudian penguat, gitu ya, penguatan, wa tasbit juga uh, takyid dan tasbih sama ya, bahasa kita ini penguatan ya. Bahasa Arab memang banyak kosakata, bahasa Indonesia terbatas terjemahnya. Takyid dan tasbih itu sama penguatan ya. Wa asbahu dalika, atau yang semisal dengan itu, pertolongan Allah, bantuan dari Allah gitu. Mislu qouli ta'ala, sebagaimana firman Allah Ta'ala, innallaha ma'al ladzina taqaw wal ladzina hum muhsinun. Sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang bertakwa dan mereka orang-orang yang berbuat kebaikan. Surat An-Nahl ayat 108. Wa kama fi qoulihi ta'ala, sebagaimana juga dalam firman Allah Ta'ala, fala tahinu wa tad'u ila salmi wa antumul a'laun. Fala tahinu, maka janganlah kalian lemah. Watadu ila silmi, dan memintalah kepada Allah keselamatan. Wa antum a'laun, sementara kalian adalah berada pada posisi yang tinggi. Wallahu ma'akum, dan Allah beserta kalian. Wala yatirakum a'malakum, dan Allah tidak akan menyia-nyiakan amal-amal kalian. Surat Muhammad ayat 35. Wal ayatu fi hadil katsira, dan masih banyak ayat-ayat yang lain. Sampai sini dulu Bapak Ibu ya, supaya kita sedikit-sedikit ya. Nanti akan lanjutkan masih penjelasan tentang muraqabah ini ya, masih banyak ayat-ayat nanti yang bisa selaras dengan bagaimana kita merasa pengawasan Allah. Hadil qasamus salis min aqsamil ma'iyah taratan yudhafil al makhluk. Nanti bagaimana kebersamaan yang disandarkan juga kepada makhluk, umumnya kadang-kadang manusia misalnya kepada makhluk, tapi Allah ada dan bersamanya. Baik, sebagai kesimpulan pertemuan hari ini, jadi selain kita merasa diawasi dari segala perbuatan dan perkataan kita, yang terpenting dan utama juga kita merasa diawasi oleh Allah dari setiap apa yang terbesit dalam hati kita. Ya, kalimatnya tadi, uh, fisarir wa fi qalbika. Ya, kalimatnya adalah rokibun. Kita merasa anturaqibullah fi sirrika wa fi qalbika. Merasa tetap Allah dalam hatimu ataupun perbuatanmu. Sehingga ini yang membuat kita lebih hati-hati. Perbuatan kita, perkataan kita lebih hati-hati karena merasa diawasi oleh Allah. Bahkan terkait tentu saja ibadah kita. Ya, seorang yang meraqabatullah, maka ibadahnya benar-benar merasa dicatat oleh Allah, merasa ibadah hanya untuk Allah. Sehingga tujuannya tidak kepada yang lain. Baik, begitu Pak Sibli, silakan kalau ada dialog. Ya, Ustadz, Bapak dan Ibu langsung saja kalau ada yang ingin ditanyakan, baik melalui chat maupun langsung. Enggak, Bapak dan Ibu?
Belum ada nampaknya, Ted. Belum ada. Ya, tidak apa-apa. Kita lanjut pekan depan kalau belum ada. Nah, ini ada satu chat, saya Ya, bacakan, Ted, silakan. dari Pak Tandi. Assalamualaikum. Orang-orang terdahulu, khususnya orang Indonesia, sebelum Islam masuk, mereka mengakui keberadaan Tuhan melalui ciptaan Allah. Ada pendekatannya di gua, di bukit, di bawah pohon-pohon besar, di mana tempat-tempat tersebut dianggap tempat yang tepat untuk menenangkan diri. Entah apa yang dimaksud Tuhan bagi mereka. Pertanyaannya, bagaimana dengan Rasulullah ketika menerima wahyu pertama di Gua Hiro? Enggak, Tat? Baik. Oke. Pertama, bahwa manusia itu memiliki fitrah berketuhanan. Jadi, setiap manusia itu memiliki kecenderungan ada sesuatu di luar dirinya yang memiliki kekuatan, yang memiliki kekuasaan, yang bisa mengatur, mencukupi, dan seterusnya. Itulah yang disebut dengan Tuhan. Itu ya. Nah, bagi kita orang beriman, ya, meyakini bahwa sesuatu di luar kita yang mengatur kita, yang mengurus kita, yang mencukupi rezeki kita, mencukupi hidup kita, itu hanya Allah. Ya, tapi yang tidak kenal Allah, tidak tahu Islam, ada yang ke batu, ada yang ke pohon, ada yang ke matahari, ada yang ke bulan. Pokoknya kepada makhluk Allah, ya, bukan kepada Allah. Nah, kenapa orang seperti itu? Sekali lagi karena fitrah, secara manusia membutuhkan itu. Sebagaimana manusia memiliki banyak kebutuhan, kebutuhan fisiologis misalkan, harus makan, harus minum. Kalau kalau nggak makan, nggak minum, ya mati. Ya. Nah, termasuk manusia. Kalau manusia ada yang ngaku, saya tidak kenal, tidak percaya kepada Tuhan, tidak ada Tuhan. Hidup ya saya ngatur sendiri. Itu sudah Tuhan, Tuhannya hawa nafsunya, Tuhannya dirinya sendiri, begitu ya. Nah, sehingga zaman dulu sebelum Islam masuk, orang-orang yang di Indonesia contohnya kalau tadi bertanya Pak Tandi ya, ada orang khusus di Indonesia dulu, kita mengenal sebelum Islam masuk ini ada ajaran animisme dinamisme. Mereka percaya kepada roh-roh, kemudian percaya kepada batu, kepada pohon, kepada benda-benda. Kalau masuklah agama sebelum Islam ini, ada agama yang lain, agama Buddha, agama Hindu. Itu sama, mereka adalah pendekatannya eh, mencari ketenangan dirinya, mencari kekuatan di luar dirinya, itu disebut dengan Tuhan. Hanya ya, salah, salahnya kenapa? Karena ya itu bukan Tuhan yang sesungguhnya, karena Tuhan sesungguhnya hanyalah Allah, kan, begitu ya. Nah, kemudian bagaimana dengan Rasulullah ketika menerima wahyu pertama di Gua Hira? Rasulullah ketika menerima wahyu pertama itu sudah ada isyarat-isyarat sebelumnya bahwa memang yang datang itu di gua itu bukan minta dan menyembah kepada gua, gitu ya. Tapi Rasulullah melakukan muhasabah, berkontemplasi, melakukan muhasabah diri, merenung, berkhulwat menyendiri. Sampai kemudian Allah datangkan malaikat Jibril untuk menyampaikan wahyu yang pertama. Jadi ke gua itu bukan untuk menyembah gua, ya, tapi untuk berkhulwat menyendiri. Eh, Sehingga datanglah kemudian perintah Allah melalui malaikat Jibril tadi. Nah, berbeda dengan manusia yang menyembah gua. Wah, ini di gua ini ada penghuninya. Di gua ini ada makhluk halusnya sehingga guanya disembah atau guanya dikasih sesajen, dikasih apa makanan tertentu atau sesajen-sesajen tertentu untuk siapa? Untuk penghuni gua. Ya, ada karubun di situ, ya ada penghuninya yang memiliki kekuatan yang bisa memberikan eh, rezeki, yang bisa memberikan kemudahan, memberikan kelancaran, bisa menaikkan jabatan. Nah, itu udah syirik tentunya. Karena nggak ada yang bisa memberi semua itu kecuali Allah. Jadi berbeda gitu ya. Pada Rasulullah yang waktu itu di Gua Hiro dengan tujuan berkhawat, lalu kemudian Allah menurunkan wahyu kepadanya dengan manusia yang datang ke gua untuk meminta-minta kepada penghuni gua itu, ya. Entah siapa penghuninya, mungkin bisa jadi setan dan jin yang kemudian merekayasa membuat manusia semakin jauh dari Allah. Itu kerap terjadi ya. Wah, ini nyembah ke batu dan benar nih batunya ngasih sesuatu. Ya itu mah rekayasa jin ya, rekayasa setan ya. Kalau kalau kita meyakini hanya Allah yang memberikan semua itu. Begitu Pak Tandi, terima kasih ya pertanyaannya.
Ya, nah, Bapak dan Ibu kalau masih ada, dipersilakan. Tidak ada nampaknya Pak Zibli. Ya, Baik. Ya, kalau tidak ada kita sambung pekan depan insya Allah. Ya, terima kasih Bapak Ibu. Semoga ada manfaatnya. Insya Allah kita sambung pekan depan. Saya kembalikan kepada Pak Sigli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.